Cerita dibuka dengan seorang pemuda yang berjalan menembus hutan lebat dalam keadaan kelelahan, tubuhnya nyaris tak sanggup terus bergerak. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat pandangannya menangkap sesuatu di depan. Di balik rimbunnya hutan, sebuah gunung besar tampak berdiri dan di bawahnya terbentang sebuah desa kecil. Jantungnya langsung berdegup kencang ketika kesadaran itu menghantamnya. Tempat itu tak mungkin selain Gunung Wong yang legendaris, tempat yang konon hanya muncul saat siang bolong. Rasa girang langsung meluap dan dia pun berlari ke arah gunung itu. Di sepanjang larinya, bayangan istrinya yang sedang sakit terus mendorongnya maju. Legenda berkata kalau di sana ada ramuan ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dengan penuh harap dan tekad, dia berjanji dalam hati agar istrinya bertahan sedikit lebih lama lagi. Namun saat dia terus bergegas, tiba-tiba seorang gadis muncul dan menghalangi jalannya sambil menuntutnya berhenti. Kebingungan langsung memenuhi kepalanya. Dia tak tahu siapa gadis itu dan kenapa dirinya dicegah. Belum sempat paham, dua gadis lain sudah muncul di samping gadis tersebut. Dengan tenang, gadis itu menjelaskan bahwa mereka berasal dari suku yang melayani Dewa Gunung. Tatapannya menancap lurus pada si pemuda, lalu dia menanyakan apakah pemuda itu seorang laki-laki. Pemuda itu menatap tak percaya, bingung kenapa jenis kelaminnya jadi masalah. Gadis itu lalu menegaskan bahwa gunung tersebut adalah wilayah khusus perempuan dan tidak ada laki-laki yang diperbolehkan masuk. Pemuda itu langsung terkejut dan menuntut penjelasan soal aturan macam apa itu. Gadis tersebut kemudian menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang pemuda yang menebang pohon terbesar di gunung itu lalu melarikan diri. Demi menenangkan murka sang dewa, dibuatlah hukum yang melarang laki-laki masuk dan aturan itu dijaga sejak zaman kuno. Gadis itu mendesaknya pergi secepatnya, tetapi pemuda itu menolak. Dia tidak mungkin mundur setelah berjanji pada istrinya yang sedang sakit bahwa dia akan pulang membawa ramuan tersebut. Dengan putus asa, dia memohon agar mereka mengizinkannya mencarinya, bahkan bersumpah akan melakukan apapun. Salah satu teman gadis itu sempat menggoda dengan nada licik soal ucapan apapun tadi, tetapi langsung dibungkam oleh gadis utama yang memperingatkannya agar tidak punya pikiran aneh. Setelah terdiam sejenak, gadis itu mengakui bahwa mungkin memang ada cara. Harapan seketika menyala di mata si pemuda saat dia mengikuti gadis tersebut. Dia dibawa ke sebuah pemandian dan pemuda itu pun bertanya-tanya kenapa dirinya justru diantar ke tempat seperti itu. Gadis tersebut menjelaskan bahwa air di dalamnya bukan pemandian biasa. Dia memperlihatkan sekantung ramuan gunung lalu menerangkan bahwa jika ramuan itu dicampurkan ke air mandi, orang yang berendam akan berubah menjadi wujud kehidupan masa lalunya. Jika kehidupan masa lalunya adalah seorang perempuan, maka dia tidak akan lagi melanggar aturan gunung. Gadis itu juga meyakinkannya bahwa di dalam gunung ada ramuan lain yang mampu mengembalikannya ke bentuk semula, jadi dia tidak perlu khawatir. Rasa lega sempat mengalir dalam dirinya. Dia bahkan sempat bercanda dalam hati karena awalnya takut bakal diubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Dengan penuh antusias, dia langsung menyetujui rencana itu. Tanpa ragu, dia menceburkan diri ke dalam bak mandi, membiarkan tubuhnya tenggelam di air yang telah dicampur ramuan. Pikirannya berputar cepat. Kalau kehidupan masa lalunya memang seorang perempuan, maka jalan menuju gunung akan terbuka. Peluangnya terasa seperti pertaruhan 50-50. Dia terus membayangkan akan berubah menjadi seperti apa. Transformasi pun segera dimulai, tetapi bukannya menjadi perempuan, dia justru berubah menjadi seekor anjing. Gadis itu langsung terkejut dan refleks menangkap tubuhnya. Setelah menyadari apa yang terjadi, ekspresi gadis itu malah sedikit melunak karena merasa bentuk barunya terlihat cukup lucu. Si anjing menggonggong panik, tak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya dia rasakan. Gadis itu yang mulai kembali tenang menyatakan bahwa ada satu hal terpenting yang harus diperiksa. Dia lalu memeriksa anjing itu dengan hati-hati dan langsung lega ketika memastikan bahwa anjing itu berjenis kelamin betina. Sang pemuda yang kini terjebak di tubuh anjing betina merasa sedikit lega juga, walau di saat yang sama dia mempertanyakan apakah jalan keluar seperti ini benar-benar masuk akal. Narasi kemudian menjelaskan bahwa lelaki itu yang kini berada dalam wujud anjing betina akhirnya berhasil memasuki Gunung Suci. Setelah melalui banyak usaha, dia sukses menemukan ramuan ajaib itu. Dengan bangga dia pulang sambil membawa ramuan di mulutnya, lalu menunjukkannya pada gadis tadi yang menyambut keberhasilannya dengan wajah berseri-seri. Gadis itu menyoroti bahwa dia berhasil mendapatkan apa yang sangat diinginkan dalam tubuh seekor anjing.
Sementara itu, jeritan batin si pemuda penuh keputusasaan karena dia ingin segera dikembalikan ke bentuk semula. Sayangnya, gadis itu tak bisa memahami bahasa anjing. Sebaliknya, dia justru menanyakan apakah si anjing tadi juga berhasil menemukan ramuan yang bisa membalikkan transformasi. Gadis itu mengingatkan bahwa sejak awal dia sudah bilang kalau ramuan itu ada di dalam gunung. Kebingungan langsung memenuhi pikiran si pemuda karena baru saat itu dia sadar kalau ternyata dia memang diharapkan mencari sendiri ramuan untuk kembali normal. Menjelang senja, gunung itu mulai memudar. Begitu pula para gadis penjaganya. Sedikit demi sedikit, Gunung Wong dan para pelindungnya lenyap sampai tak ada apa-apa yang tersisa. Sang anjing hanya bisa berdiri sendirian di sana, tertinggal dalam kesunyian. Narasi lalu mengungkap bahwa gunung legendaris yang hanya muncul di siang hari itu benar-benar lenyap tanpa jejak, seolah semua kejadian tadi cuma mimpi sesaat. Kisah itu ditutup dengan kenyataan pahit bahwa lelaki tersebut tidak pernah kembali ke bentuk aslinya. Setelah itu, cerita berpindah. Seorang nenek tua sedang berbicara kepada seorang pemuda bernama Kim Seong-yun. Nenek itu menasihatinya agar jangan pernah kehilangan jati dirinya sendiri. Menurutnya, manusia seharusnya tidak berubah dan harus hidup sebagaimana mereka dilahirkan. Seong-yun yang kebingungan pun mempertanyakan kenapa nenek itu selalu membahas cerita lama yang aneh itu. Nenek tersebut lalu menekan lebih jauh dan menyinggung apakah Seong-yun masih sungguh-sungguh berniat mengubah wajahnya hanya demi mengejar karir di dunia hiburan. Rasa kesal langsung muncul dalam diri Seong-yun karena dia merasa neneknya cuma ingin menghalangi rencananya operasi plastik. Dia pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah. Dia meluruskan bahwa tujuannya bukan sekadar jadi penghibur, melainkan menjadi idol. Dengan keyakinan penuh, dia menyatakan bahwa itu sudah menjadi mimpinya sejak kecil. Banyak orang menertawakan ambisinya, tetapi tekadnya tidak pernah goyah. Nenek tua itu menatapnya dengan saksama, lalu menanyakan apakah dia benar-benar berencana datang ke audisi lagi. Seong-yun mulai gelisah. Dalam hati dia mengakui bahwa wajahnya memang selalu menjadi alasan dia ditolak. Kenangan masa kecilnya pun muncul. Dulu dia pernah menonton acara musik bersama kakaknya. Dari semua idol yang tampil di layar, ada seorang wanita yang paling membekas di hatinya. Kecantikannya mungkin bukan yang paling mencolok dibanding yang lain, tetapi dia membawa dirinya dengan penuh kebanggaan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Saat itulah mimpinya mulai menyala. Dia masih mengingat jelas masa lalu itu. Waktu kecil, dia sampai condong terlalu dekat ke televisi, membuat kakaknya protes karena layar tertutup tubuhnya. Dengan semangat meluap-luap, dia pernah bertanya apakah dirinya juga bisa menjadi selebritas. Kakaknya saat itu dibuat terkejut oleh pertanyaan itu. Seong-yun mengingatkan tentang penampilannya di pentas bakat sekolah saat kakaknya sendiri pernah memuji bakatnya. Namun kakaknya malah menepis gagasan itu dan mengejek bahwa dengan wajah seperti itu, dia mungkin hanya punya kesempatan kalau terlahir ulang. Kembali ke masa kini, Seong-yun menuruni tangga sambil tenggelam dalam pikirannya. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia memang tidak tampan. Tetapi setiap kali dia bicara soal ingin berubah, orang-orang justru memandangnya aneh dan tak mau memahami betapa seriusnya dia. Dia bertanya-tanya kenapa penampilan harus jadi hal sepenting itu. Idol yang dulu menginspirasinya pun bukan semata soal kecantikan. Dia terus meyakinkan dirinya bahwa jika dia berusaha cukup keras, suatu hari nanti kesempatan itu pasti datang. Akan ada seseorang yang melihat dirinya dengan cara yang sama. Tekad itu mendorongnya melangkah maju sampai dia masuk ke sebuah gedung dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Dia menyatakan bahwa dirinya bernama Kim Seong-yun, berusia 20 tahun dan siap bekerja keras. Narasi lalu menjelaskan bahwa inilah kenyataan hidupnya sekarang, masa di mana audisi demi audisi telah berakhir dengan kegagalan. Penolakan sekali lagi terasa berat di pundaknya lalu memancing kenangan pahit dari masa lalu. Dia teringat sebuah insiden ketika dirinya pernah memukul seorang anak laki-laki sampai roboh. Anak itu murka dan dipenuhi dendam, lalu bersumpah bahwa dia akan memastikan wajah Seong-yun tidak akan pernah muncul
di televisi. Kenangan getir itu masih tertinggal jelas, membuat Song Yun menyesal dalam diam dan berharap kejadian itu tak pernah terjadi. Adegan berikutnya memperlihatkan Song Yun masuk ke sebuah rumah peramal, lalu melihat seorang wanita di dalam. Awalnya dia mengira wanita itu hanya pelanggan biasa, namun wanita itu justru segera mengenalinya dan memanggil namanya dengan ramah. Song Yun langsung bingung karena dia tidak merasa pernah bertemu wanita itu sebelumnya. Wanita tersebut semakin senang lalu menyambutnya hangat, mengenalinya sebagai Kim Seong Yun, cucu sang dukun. Dia mengamatinya dari berbagai sudut sambil berkomentar bahwa Song Yun tumbuh sangat besar sejak terakhir kali dia melihatnya. Song Yun yang makin bingung pun menuntut penjelasan tentang identitas wanita itu. Wanita itu lalu menjelaskan bahwa dulu dia sering datang ke rumah peramal itu, hanya saja belakangan jarang karena sekarang sudah punya pekerjaan. Meski begitu, dia masih sesekali berbicara dengan nenek Seong Yun dan dari sanalah dia mendengar banyak hal tentangnya. Mendengar itu, Seong Yun lalu bertanya apakah neneknya sedang tidak ada. Wanita itu menjawab bahwa sang nenek sudah pergi sejak tadi. Dia mengakui bahwa kedatangan Song Yun justru pas karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan langsung dengannya. Wanita itu lalu menyerahkan sebuah kartu nama. Saat membacanya, Song Yun langsung terguncang dan bertanya dalam hati apakah ini sungguh nyata. Di kartu itu tertulis nama Parang Entertainment, sebuah agensi besar, membuatnya tercengang dan bingung kenapa pihak sebesar itu tertarik padanya. Setelah itu mereka duduk berhadapan di sebuah meja. Saat mulai mengajukan pertanyaan, wanita itu menyinggung apakah Song Yun selama ini terus-menerus datang ke audisi tanpa pernah lolos. Song Yun mengakui bahwa dirinya sempat masuk ke beberapa perusahaan kecil dan berlatih sebentar sebagai trainee tetapi akhirnya gagal sejak awal. Wanita itu tampak terkejut, lalu bertanya apakah dia memang benar-benar tidak pernah dikeluarkan. Song Yun pun terdiam sejenak. Setelah itu wanita tersebut mengungkap bahwa dia tahu masa lalunya. Dia menyebut bahwa Song Yun dulu adalah pelaku perundungan saat SMA, meninggalkan catatan buruk sebelum akhirnya putus sekolah. Dengan riwayat seperti itu, wanita itu mempertanyakan seberapa serius sebenarnya Song Yun dalam mengejar impian menjadi idol. Song Yun langsung terguncang dan bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita ini. Wanita itu hanya menggeleng menyebut Song Yun terlalu gegabah, lalu mengingatkan bahwa masa lalu seperti itu sangat berisiko. Dalam benaknya, Song Yun sadar bahwa neneknya tidak mungkin membocorkan hal seperti itu pada pelanggan. Dia pun menduga wanita ini pasti melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap dirinya. Karena tidak bisa memberi jawaban, dia tetap diam. Wanita tersebut melanjutkan dengan menjelaskan bahwa masa lalu seperti itu adalah masalah besar bagi perusahaan manapun. Dia bahkan mengeluhkan bagaimana orang-orang jarang jujur dari awal sehingga perusahaan harus menemukan fakta-fakta buruk itu belakangan. Mendengar semua itu, Seong Yun memalingkan wajah lalu bertanya balik apa sebenarnya yang diinginkan wanita itu darinya jika dia sudah tahu sebanyak itu. Pertanyaan itu membuat wanita tersebut kembali menyoroti bahwa Song Yun sama sekali tidak membantah dan menanyakan apakah semuanya memang benar. Song Yun sempat bertanya dalam hati apakah wanita itu ingin mendengar penjelasannya, tetapi wanita tersebut langsung mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak terlalu peduli. Yang lebih penting baginya adalah rencananya membawa Song Yun masuk ke perusahaan mereka sebagai trainee. Mendengar itu, Song Yun benar-benar terkejut. Wanita itu lalu menjelaskan bahwa hanya ada satu tes sederhana yang harus dia lalui. Setelah menyampaikan hal itu, wanita tersebut menanyakan apakah Seong Yun mau mencobanya. Percakapan mereka berakhir di situ, dan Seong Yun mengakui pada dirinya sendiri bahwa itulah alasan kenapa dia akhirnya mengikuti wanita itu. Keduanya kemudian sampai di sebuah hotel, lalu wanita tersebut memesan kamar untuk 2 orang. Seong Yun mengamatinya dengan saksama, mengingat kembali ucapannya tadi, lalu mulai curiga soal tes yang dimaksud. Dia mengira dirinya akan mengikuti audisi, jadi kemunculan hotel justru membuatnya was-was. Dalam pikirannya, dia mempertanyakan apakah wanita itu benar-benar staf agensi atau justru orang berbahaya. Sempat terlintas keinginan untuk kabur, tetapi dia cepat sadar bahwa rasanya bodoh kalau sudah sejauh ini lalu melarikan diri sekarang. Melihat dia diam saja, wanita itu menanyakan apakah ada yang salah dan apakah dia gugup. Song Yun sempat ragu, tetapi akhirnya menjawab bahwa dia tidak gugup. Setelah itu wanita tersebut merogoh tasnya dan memberitahukan apa yang harus dia lakukan. Begitu melihat gerakannya, kecemasan Song Yun justru makin besar. Ternyata wanita itu mengeluarkan bath bomb, membuat Song Yun bingung. Wanita itu menjelaskan bahwa itu hanyalah bath bomb sederhana, jenis yang biasa dipakai saat mandi. Dan Song Yun hanya perlu melarutkannya ke air di bak, lalu merendam seluruh tubuhnya di sana. Song Yun tak percaya dan bertanya, apakah cuma itu? Sambil menekankan bahwa
tak ada nyanyi atau menari sama sekali. Wanita itu menegaskan bahwa semuanya sederhana, mudah, dan sama sekali tidak berbahaya. Meski begitu, Seong Yun tetap ragu. Dia mengaku tak nyaman menjalankan instruksi tanpa tahu alasannya, lalu meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya ingin diperiksa wanita itu. Wanita tersebut menanggapi dengan santai bahwa kalau Seong Yun tidak mau melakukannya, dia boleh pergi dan itu berarti hal ini memang tidak sepenting itu baginya. Mendengar ucapan itu, Seong Yun mengumpulkan sedikit keberanian, mengambil bath bomb dari tangan wanita tersebut, lalu bersiap melakukannya. Dia menegaskan kembali bahwa dirinya hanya perlu melarutkannya ke bak lalu berendam. Wanita itu menambahkan bahwa dia harus merendam dirinya dari kepala sampai kaki. Seong Yun pun masuk ke kamar mandi, menyalakan keran, dan mulai melarutkan bath bomb itu ke dalam air. Dia berpikir bahwa tak ada salahnya dicoba. Toh ini bukan sesuatu yang sulit. Pikirannya lalu tenggelam makin dalam. Dia sadar dirinya memang bukan orang yang punya posisi untuk pilih-pilih kesempatan. Kalau ternyata semua ini cuma penipuan, lalu kenapa? Kekecewaan sudah terlalu sering datang dalam hidupnya. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kalau ini benar-benar sebuah peluang, bahkan untuk orang sepertinya, maka dia harus melakukan apapun yang diperlukan. Sementara itu, wanita tersebut menerima telepon lalu mengangkatnya. Dia memberitahu orang di seberang yang dia panggil sebagai presiden bahwa Seong Yun sedang mencobanya. Pada saat yang sama, di dalam kamar mandi, Seong Yun merendam tubuhnya di dalam air. Setelah beberapa waktu, dia mendadak terkejut dan bertanya-tanya apakah dirinya sempat tertidur sesaat. Dia bangkit dari bak, heran karena tubuhnya terasa sangat lelah. Padahal dia merasa baru berendam sebentar. Dia pun bertanya-tanya sudah berapa lama waktu berlalu, lalu menatap tangannya karena merasakan sesuatu yang aneh. Dia mulai curiga apakah ini benar-benar efek bath bomb tersebut. Dia berjalan ke depan cermin dan merasakan pundaknya berat, sementara tubuhnya sama sekali tidak terasa seperti miliknya sendiri. Saat menatap pantulan di cermin, keterkejutannya makin dalam. Alih-alih melihat dirinya sendiri, dia malah melihat seorang gadis sedang memandang balik dari sana. Di tempat lain, wanita itu masih berbicara di telepon, menjelaskan pada presiden bahwa kalau obat pengungkap diri masa lalu itu benar-benar nyata dan efektif, maka mereka akan mendapatkan satu trainee perempuan lagi untuk dimasukkan ke dalam susunan grup. Kembali ke depan cermin, Seong Yun langsung panik. Dia berteriak ketakutan dalam kebingungan penuh, menuntut penjelasan tentang siapa gadis di cermin itu. Wanita tadi menunggu dengan gelisah di luar kamar mandi. Pikirannya sibuk memikirkan waktu yang terus berjalan sambil bertanya-tanya, kenapa Seong Yun belum juga keluar. Karena merasa terlalu lama, dia akhirnya memanggil Seong Yun. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka kasar dan Seong Yun menerjang keluar. Kemarahannya jelas terlihat saat dia langsung mencengkeram kerah pakaian wanita itu. Wanita tersebut membeku dalam keterkejutan, tidak mampu langsung memproses pemandangan Seong Yun yang kini berubah menjadi perempuan. Seong Yun yang marah besar menuntut penjelasan tentang apa yang telah dilakukan pada tubuhnya. Setelah melihat perubahan itu secara langsung, wanita itu justru makin terpukul oleh keterkejutannya dan sempat bertanya, siapa dia? Dalam keadaan gugup dan tertekan, Seong Yun menegaskan bahwa dia hanya mengikuti instruksi wanita itu dan perubahan ini terjadi persis seperti yang dijanjikan. Dia sempat mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi wanita itu memotong pembicaraan, meminta maaf karena sempat terpaku, lalu memohon waktu sebentar untuk mencerna apa yang telah terjadi. Dia mengakui bahwa dirinya sendiri tidak sepenuhnya yakin metode itu akan berhasil, tetapi hasil di depan matanya sudah tidak bisa dibantah. Wanita itu lalu mulai menjelaskan semuanya dari awal. Dia menerangkan bahwa bath bomb yang tadi diberikan memang dibuat untuk mengubah seseorang menjadi wujud kehidupan masa lalunya. Seong Yun tak bisa mempercayainya dan menolak mentah-mentah penjelasan itu dalam kebingungan besar. Wanita tersebut menenangkannya dan menegaskan bahwa itu benar, seraya mengakui bahwa ini juga pertama kalinya dia melihat efeknya benar-benar berhasil. Dia kemudian menambahkan bahwa Seong Yun ternyata sangat cantik di kehidupan masa lalunya, sesuatu yang justru makin membakar kemarahan Seong Yun. Namun sedikit demi sedikit dia mulai agak tenang, lalu teringat percakapan masa lalu dengan neneknya. Dia pernah mendengar neneknya mengatakan bahwa dirinya bukan tipe orang yang akan tampil di televisi, lalu mempertanyakan kenapa dia masih terus bernyanyi. Saat itu Seong Yun membalas bahwa penampilan bukan lagi masalah besar, karena sekarang banyak orang bisa mengubah wajah mereka.
Neneknya kemudian mengatakan bahwa di kehidupan masa lalu, dia mungkin memang seorang penyanyi yang terlahir untuk memikat orang lain. Kesal oleh omongan itu, dulu Seong Yun sempat mempertanyakan logika neneknya dan meminta agar nasihat perdukunan seperti itu dihentikan saja. Ayahnya lalu memarahinya karena berbicara tidak sopan kepada neneknya. Sedangkan kakaknya mencoba meredakan situasi dengan mengatakan bahwa Song Yun hanya sedang mencari alasan supaya tidak belajar. Kembali ke masa kini, Song Yun mulai berpikir dalam hati bahwa mungkin semua ini memang tidak sepenuhnya mustahil. Dia pun bertanya pada wanita itu tentang neneknya. Apakah neneknya pernah mengatakan sesuatu yang aneh, serta seperti apa hubungan mereka sebenarnya. Dalam rasa frustrasi yang makin besar, dia menuntut agar dikembalikan ke bentuk semula, menegaskan bahwa dia tak mungkin hidup seperti ini selamanya. Dengan nada puas, wanita itu meyakinkannya bahwa dia memang bisa kembali ke tubuh asalnya. Dia melangkah mendekat lalu memuji penampilan Seong Yun sekarang, menyebut visualnya jauh melampaui harapan, dan mengatakan bahwa dia adalah salah satu gadis tercantik yang pernah dilihatnya. Song Yun yang syok lalu menanyakan soal tes tadi, dan wanita itu mengonfirmasi bahwa tes tersebut sebenarnya sudah selesai. Menurutnya Seong Yun sudah lulus dan bisa bergabung dengan perusahaan mereka. Perkembangan yang terlalu mendadak itu membuat Seong Yun benar-benar kewalahan dan bingung. Wanita itu lalu memberikan bath bomb lain yang berwarna merah sambil menjelaskan bahwa benda itu akan mengembalikannya ke bentuk semula jika dilarutkan ke dalam air. Dia menyarankan agar Seong Yun mengambil waktu untuk mempertimbangkan tawaran mereka, lalu meyakinkan bahwa dirinya akan bertemu CEO nanti untuk menjelaskan detailnya. Dia juga terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Seong Yun dan mengatakan ingin bertemu lagi dengannya. Seong Yun yang terkejut dengan perubahan sikap itu segera berniat memakai bath bomb merah agar bisa kembali normal. Tapi pada saat itu, telepon kamar hotel berbunyi dan membuatnya makin terkejut. Dia sadar masa sewanya di hotel sudah habis, sementara dia masih berada dalam wujud perempuan. Dalam keadaan bingung dan cemas, dia memikirkan bagaimana caranya menemukan bak mandi. Dia tidak punya tempat tidur dan rumah neneknya pun belum tentu bisa dipakai. Akhirnya dia memutuskan pergi ke rumah neneknya dengan harapan sang nenek tahu sesuatu tentang situasi ini. Namun saat sampai di sana, dia mendapati pintunya terkunci. Rasa panik langsung muncul karena tidak ada jawaban dari dalam, membuatnya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Dari belakang, seorang tetangga yang sedang berjalan sambil membawa anjing memberitahu bahwa sang peramal sedang pergi untuk urusan kerja. Song Yun yang mengenali wanita itu sebagai tetangga neneknya, menyadari bahwa tetangga tersebut juga tampak kaget melihat dirinya dalam bentuk perempuan. Dia pun bertanya kapan neneknya akan pulang. Tetangga itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu dan sang peramal sedang pergi ke daerah pedesaan yang sulit sinyal, jadi hampir mustahil dihubungi. Kecemasan Seong Yun makin dalam. Malam pun tiba dan Seong Yun masih tetap berada dalam tubuh perempuan. Di kamarnya, dia mencari informasi di internet soal penggunaan bath bomb di pemandian umum. Setelah membaca komentar yang menyebut gagasan itu gila, dia sadar dirinya tak punya tempat untuk berkonsultasi soal bak mandi yang layak. Dia bahkan sempat mempertimbangkan menggunakan wastafel meski dia takut gagal karena bath bomb merah itu cuma satu-satunya. Dia mematikan ponselnya lalu bergulat dengan kebingungan dan ketakutan akibat terjebak di tubuh yang bukan miliknya sendiri. Jati dirinya sebagai Kim Seong Yun terasa goyah. Setelah beberapa saat dia akhirnya bisa sedikit menenangkan diri. Namun dorongan untuk ke toilet mengingatkannya bahwa dia tidak bisa terus menunda dan dia pun memutuskan untuk segera menemui wanita itu lagi. Keesokan paginya, Seong Yun datang ke kantor wanita tersebut. Wanita itu tampak terkejut melihat penampilannya, tetapi tetap menyambutnya dan menjelaskan bahwa CEO sedang ada di tempat sehingga mereka harus menemuinya lebih dulu. Seong Yun yang gugup dan tampak berantakan karena hanya memakai celana elastis ketat dan sandal, akhirnya mengikuti wanita itu masuk sambil mengamati luasnya kantor. Dalam hati dia merasa tak pernah menyangka akan menginjakkan kaki di agensi sebesar ini.
Wanita itu lalu menyerahkan sebuah gaun, menjelaskan bahwa Song Yun pasti tidak nyaman dengan pakaian yang sedang dipakainya, lalu mempersilakannya berganti. Dengan rasa syukur, Song Yun berterima kasih dan memuji kebaikan wanita itu. Wanita tersebut memberitahu bahwa baju itu adalah seragam latihan perusahaan yang hanya disediakan untuk orang-orang tertentu. Song Yun pun mengenakan pakaian itu, memperhatikan nama perusahaan yang tercetak di sana, dan untuk pertama kalinya merasakan semacam perasaan memiliki tempat. Dalam benaknya, dia mengira para selebritas mungkin berkeliaran begitu saja di gedung ini. Namun, wanita itu langsung meluruskan bahwa para selebritas tidak sebebas itu berjalan-jalan, walaupun setidaknya ada satu orang yang bisa ditemui. Masih dengan kebingungan yang belum reda, Song Yun mengikuti wanita itu menuju kantor CEO. Saat mereka mendekat, wanita tersebut mengumumkan kedatangan mereka, dan Song Yun yang cemas hanya bisa mengikuti arahannya. Di dalam ruangan, seorang pria muda melihat Song Yun lalu langsung mengenalinya dengan penuh kegembiraan. Song Yun yang sadar ada orang lain di ruangan itu pun bertanya-tanya siapa orang tersebut. Wanita di sampingnya segera mengenalkannya sebagai Baek Jun. Mendengar nama itu, Song Yun langsung terguncang dan mengenalinya sebagai idol legendaris generasi pertama. Dalam kepalanya muncul pertanyaan soal bagaimana orang itu bisa lebih dulu mendirikan label terpisah. Kegembiraan Song Yun yang terlalu jelas justru membuat wanita tadi sedikit gelisah. Baek Jun lalu menjelaskan langsung bahwa agensi ini bernama Plout Entertainment. Song Yun pun mendengarkan dengan bingung saat Baek Jun menerangkan bahwa agensi hiburan yang dibentuk di bawah Parang Entertainment pada tahun sebelumnya memang bernama Plout Entertainment. Itu berarti perusahaan ini adalah agensi baru yang didukung investor besar. Wanita itu menenangkan Song Yun dan memintanya jangan kecewa karena kedua perusahaan tetap berjalan di bawah atap yang sama. Baek Jun juga mengakui bahwa mereka memang memakai gedung yang sama. Hal itu justru membuat Song Yun makin bingung. Dia mengingat bahwa logo di kartu nama tadi berbeda, lalu mengakui bahwa dirinya memang tidak memeriksanya dengan teliti. Setelah permintaan maaf singkat itu, Baek Jun menyatakan bahwa dia akan mulai dengan menjelaskan proses trainee. Song Yun yang masih belum paham mengungkapkan keheranannya karena dia diterima tanpa audisi apapun, padahal dia merasa cuma pria biasa yang tubuhnya berubah dengan cara aneh. Baek Jun justru tampak terkejut lalu menanyakan apakah Song Yun datang bukan untuk menandatangani kontrak. Wanita itu pun menjelaskan bahwa Song Yun belum sempat menggunakan bath bomb merah, sesuatu yang kembali mengejutkan Baek Jun. Setelah itu, Baek Jun meyakinkan bahwa untuk saat ini tidak perlu ada audisi terpisah karena kemampuan Song Yun sebenarnya sudah pernah dikonfirmasi lewat video yang dikirimnya saat melamar ke perusahaan lain. Baek Jun lalu mengatakan bahwa kali ini Song Yun memang beruntung. Dia menjelaskan bahwa ramuan kehidupan masa lalu yang digunakan Song Yun dibawa oleh Direktur Han dan ramuan itu hanya efektif pada orang dengan konstitusi tertentu. Mendengar itu, pikiran Song Yun langsung berputar penuh ketakjuban. Kini dia benar-benar sadar bahwa bath bomb itu memang punya kekuatan untuk menampakkan sifat dari kehidupan lampau dan cerita neneknya waktu kecil mungkin bukan dongeng kosong. Baek Jun terus menjelaskan bahwa saat Direktur Han pertama kali mengusulkan ide ini, dia sendiri sempat ragu. Namun, karena ini adalah girl group pertamanya, dia ingin merekrut trainee terbaik dengan cara apapun yang memungkinkan. Song Yun yang makin gelisah lalu menyela, mengatakan bahwa walaupun dia mulai sedikit paham, dia tetap seorang pria yang hanya sementara berubah ke tubuh perempuan. Karena itu dia mempertanyakan bagaimana hal seperti ini bisa cocok untuk konsep girl group. Baek Jun yang heran melihat kebingungannya justru menegaskan bahwa Song Yun jauh dari kata biasa. Menurutnya, kecantikan yang dimiliki Song Yun sekarang benar-benar luar biasa. Song Yun yang makin salah tingkah membantah bahwa masalahnya bukan sesederhana cantik atau tidak. Dia menekankan bahwa idol laki-laki dan perempuan punya tujuan berbeda, lalu mempertanyakan apakah dirinya dalam bentuk asli tidak bisa mencapai hasil yang sama. Dia bahkan menegaskan bahwa dia bisa menunjukkan kemampuan menari dan bernyanyinya. Baek Jun sempat terdiam sebentar, lalu bertanya balik, menurut Song Yun, apa kualitas paling penting untuk menjadi seorang idol? Karena bingung, Song Yun menjawab bahwa kemampuan dan kepribadian adalah hal utama. Baek Jun mengakui bahwa keduanya memang penting, tetapi dia menegaskan bahwa keberuntungan jauh lebih penting. Menurutnya, hampir tidak ada pekerjaan lain yang begitu bergantung pada nasib.
Dia lalu menyuruh Seong-yun memikirkan keberuntungannya sendiri, membuat Seong-yun kembali kebingungan. Baekjun melanjutkan dengan membayangkan bagaimana banyak perusahaan mungkin sudah pernah berusaha merekrut Seong-yun, mengubah wajahnya bila perlu, lalu akhirnya mengetahui reputasinya dari masa sekolah sebagai orang yang memakai tinju untuk menyelesaikan masalah. Kecemasan Seong-yun langsung melonjak mendengar itu. Tetapi Baekjun justru memujinya karena tetap terus mencoba, lalu menyatakan bahwa orang yang benar-benar beruntung akan berhasil apapun situasinya. Sedangkan Seong-yun bukan orang seperti itu. Baekjun menambahkan bahwa kalau Seong-yun tetap dalam bentuk aslinya, tidak ada alasan untuk menerimanya, dan itu sudah dibuktikan oleh rentetan audisi yang selama ini gagal. Kenangan orang-orang yang pernah bilang bahwa dirinya tidak punya potensi pun kembali muncul, membuat Seong-yun tenggelam dalam pikiran. Setelah itu, Baekjun menegaskan bahwa seorang gadis cantik yang tiba-tiba muncul begitu saja, tanpa masa lalu, tetapi punya kemampuan hebat, jelas punya potensi. Menurutnya, itulah keberuntungan Seong-yun yang sekarang. Baekjun lalu mendesaknya untuk berpikir matang. Dia meminta Seong-yun memilih apakah ingin kembali menjadi pembuli masa lalu yang terus ditolak atau menerima awal baru melalui tubuh barunya ini. Seong-yun menyerap semua kata-kata itu sambil merenung dalam-dalam. Adegan kemudian berpindah ke kilas balik, memperlihatkan masa lalu Seong-yun saat sedang berbicara dengan kakaknya. Saat itu dia pernah meminta diam-diam agar kakaknya membiayai kursus akademi musik praktis. Dia menjelaskan bahwa tempat itu adalah akademi musik yang realistis untuk persiapan audisi. Kakaknya langsung terkejut dan mempertanyakan gagasan itu karena mereka bahkan tidak punya uang. Seong-yun menegaskan bahwa hal itu perlu kalau dia ingin lolos audisi dan dia harus mulai secepat mungkin. Mendengar itu, kakaknya malah mengkritiknya, mengatakan bahwa sementara orang lain sibuk belajar, Seong-yun cuma ingin pergi menari, dan hal itu begitu memalukan sampai kakaknya malas mengakuinya sebagai adik. Seong-yun yang tersulut pun membalas dengan frustrasi, menyatakan bahwa dirinya juga malu karena keluarga mereka tidak mampu membiayai akademinya lantaran nenek mereka sibuk dengan urusan memanggil roh. Sebagai respons, kakaknya memukulnya ringan dan memarahi ucapannya karena dianggap lancang pada nenek. Setelah kena pukul, Seong-yun sedikit tenang, lalu kakaknya bertanya sebenarnya berapa biaya akademi tersebut dan menyarankan agar mereka setidaknya mendengar detailnya dulu. Wajah Seong-yun pun langsung cerah karena merasa kakaknya akhirnya benar-benar mau membantu. Adegan berikutnya bergeser ke masa sekolah saat Seong-yun menghampiri seorang siswi bernama Seo Yang. Dia mengingatkan bahwa gadis itu pernah memintanya melihat koreografi klub tari mereka lalu menawarkan bantuan. Seo Yang menanggapi dengan rasa terima kasih meski sempat ragu karena Seong-yun sebelumnya bilang sibuk dengan akademinya. Seong-yun menjelaskan bahwa saat itu sedang masa liburan dan dia tidak punya tempat berlatih, jadi sekalian saja dia membantu anak-anak klub. Seo Yang lalu berpesan agar dia tidak mengajar terlalu keras karena para murid di sana tidak sedang mengejar karier idol seperti dirinya, melainkan sekadar menari sebagai hobi. Seong-yun pun mengiyakan dan mengakui bahwa itulah pendekatan yang benar. Di dekat sana, seorang teman sekelas yang mengamati Seong-yun mulai berkomentar sinis. Dia mempertanyakan kenapa Seong-yun tampak mati-matian menyembunyikan fakta bahwa dirinya sedang bersiap menjadi idol. Seong-yun berusaha mengabaikannya, tetapi teman sekelas itu terus mengejeknya, menertawakan sikapnya yang seolah merasa istimewa, lalu mempertanyakan bagaimana dia bisa sebegitu percaya diri menyebut dirinya calon selebritas. Teman sekelas lain yang duduk di dekat situ ikut tertawa. Seo Yang menyarankan agar Seong-yun tidak menanggapi komentar itu, tetapi Seong-yun justru bertanya langsung pada Seo Yang apa pendapatnya. Gadis itu tampak bingung dan ragu-ragu, namun Seong-yun terus menekan, membuat situasi makin tegang. Sementara itu, teman sekelas yang mengejek tadi sambil tertawa membual bahwa dirinya tidak membuang waktu mengejar mimpi mustahil dan bisa mendapatkan apapun dengan cepat. Mendengar itu, Seong-yun menanggapi dengan sindiran tentang betapa berbedanya anak orang kaya. Ucapan itu sedikit membuat para siswa lain tersentak. Setelah itu cerita berpindah ke klub tari tempat Seong-yun datang dan membuat para anggota inti terkejut karena tidak menyangka dia hadir. Seong-yun menjelaskan bahwa dia memang bukan anggota, hanya sempat membantu melatih anak-anak yang lebih muda untuk sementara waktu. Seorang guru perempuan yang melihat sikapnya merasa terkesan, lalu menyarankan bahwa mungkin dia sebaiknya mengejar jalan sebagai penari saja, bukan idol, kalau memang sangat mencintai tarian.
Seong Yun menanggapinya dengan keyakinan penuh, menyatakan bahwa dia tetap percaya jalur inilah yang benar untuk dirinya. Karena penasaran, guru itu kemudian bertanya, apakah ada bakat menjanjikan di antara para junior yang pernah dia latih. Seong Yun yang agak bingung hanya menjawab bahwa mereka semua cuma menjadikannya hobi. Guru itu tampak kecewa, tetapi kemudian memintanya memperlihatkan apa yang sudah dia siapkan. Adegan lalu melompat ke setelah audisi memperlihatkan Seong Yun yang mendidih dalam hati karena rasa percaya dirinya sudah dihancurkan bahkan sebelum dia benar-benar mulai. Di luar, para guru membahas penampilannya. Mereka mengakui bahwa kemampuannya bagus, tetapi tetap ragu apakah orang seperti dia pantas didebutkan. Mereka mengkhawatirkan reaksi publik karena penampilannya dan bentuk tubuhnya dianggap tidak lazim. Seong Yun yang tanpa sengaja mendengar pembicaraan itu merasa terpukul, tetapi dalam hati dia tetap menegaskan bahwa dirinya selalu percaya pada jalan yang dipilihnya walaupun kegagalan berulang dan usia yang terus bertambah mulai menumbuhkan kecemasan. Cerita lalu kembali ke masa sekolah. Teman sekelas yang sebelumnya mengejeknya datang sambil menatap ponsel, lalu kembali mengolok-olok Seong Yun karena bolos sekolah lagi dan mengira dia habis pergi audisi. Seong Yun membentaknya agar tidak ikut campur, tetapi para teman sekelas itu malah merebut ponselnya dan terus mengganggunya, mengejek kegagalan audisinya sambil pura-pura mengatasnamakan perhatian seorang teman. Dengan amarah memuncak, Seong Yun terus menuntut ponselnya dikembalikan, tetapi anak itu menolak, bahkan sampai meraih kepalanya dan mengoloknya karena kehilangan kendali hanya gara-gara gagal. Beberapa ucapan mereka terasa sangat menohok sampai Seong Yun sempat tak bisa membalas. Teman sekelas itu lalu terus memarahinya, menyebut Seong Yun naif membuang-buang uang orang tua, bahkan berkata bahwa mungkin mati lebih cepat adalah cara terbaik untuk membalas keluarga. Pada akhirnya, dia meninju mata Seong Yun. Adegan berikutnya memperlihatkan Seong Yun mendatangi wali kelas sambil memegang selembar kertas dan mempertanyakan uang damai. Merasa tidak masuk akal kalau hidung patah harus bernilai sebesar itu. Sang guru menjelaskan bahwa pihak lawan menuntut ganti rugi dengan alasan kerusakan psikologis yang berat. Dia juga menceritakan ulang kejadian tersebut, menekankan bahwa aksi saling dorong dan kasar di kelompok mereka memang sudah biasa, tetapi kali ini akibatnya serius sehingga orang tua harus dihubungi. Setelah itu Seong Yun menjenguk neneknya di rumah sakit. Neneknya dengan tenang meyakinkannya bahwa operasi akan dilakukan nanti saat dana sudah ada. Neneknya juga mengingatkan agar dia tidak membiarkan semuanya berlalu begitu saja, tetapi tetap melarangnya bertindak gegabah. Menurut neneknya, ini bukan sepenuhnya salah Seong Yun. Dukungan yang begitu tenang itu membuat Seong Yun terkejut. Kilas balik lain kemudian muncul, memperlihatkan Seo Yong mempertanyakan kenapa dia sampai bertindak sejauh itu. Menurut Seo Yong, kalau saja Seong Yun menahan diri seperti biasanya, kejadian tersebut tidak akan meledak seperti itu. Seong Yun yang frustrasi membalas bahwa dia sudah menanggung perlakuan buruk begitu lama, jadi setidaknya sekali saja dia berhak melawan. Seo Yang pun balik memarahinya dan mengingatkan agar dia memikirkan masa depannya, mempertanyakan kenapa dia tiba-tiba bertindak gegabah setelah sekian lama menahan diri. Saat merenung, Seong Yun akhirnya mengakui dalam hati bahwa Seo Young benar. Dia sadar bahwa dialah yang melempar pukulan pertama, dia kehilangan kendali, dan dia telah mempertaruhkan semua pengorbanan keluarganya, serta usaha bertahun-tahun yang dia bangun sendiri. Gelombang kebencian pada diri sendiri pun muncul. Dia meminta maaf kepada neneknya dan menerima seluruh tanggung jawab itu. Dia juga mengingat bahwa meskipun uang damai sudah dibayar, ada sesuatu yang janggal dengan sidang komite kekerasan sekolah. Kesaksian aneh bermunculan dan rumor yang menyudutkannya menyebar kemana-mana sampai situasinya dipelintir dengan tidak adil. Di sekolah, seorang siswa bernama Sway memberitahu siswa lain tentang kasus kekerasan itu dan mengungkap bahwa pelakunya adalah senior yang dulu membantu latihan tari, yaitu Kim Seong Yun. Berita itu membuat lawan bicaranya sangat terkejut. Seong Yun lalu mengenang bahwa saat dia memutuskan putus sekolah, reputasinya sudah terlanjur rusak sebagai anak bermasalah. Bahkan agensi yang akhirnya sempat menerimanya pun ikut menolak sampai dia nyaris memutuskan untuk menyerah sepenuhnya. Tidak lama kemudian, dia melihat isi grup obrolan yang dipenuhi gosip tentang dirinya, semuanya menolak memberinya kesempatan. Tangkapan layar percakapan itu dikirimkan oleh Seo Yang. Saat membaca pesan-pesan tersebut, hatinya terasa hancur. Dalam diam dia bertanya kenapa mimpinya harus berakhir sebagai bahan lelucon bagi orang lain.
Seong Yun mengepalkan tangan, lalu dengan tegas berkata pada dirinya sendiri bahwa dia menolak menyerah. Setelah memikirkan semua hal yang sudah terjadi, akhirnya dia menatap Baekjun dan menyatakan bahwa dia akan melakukannya. Dia mengakui dirinya belum tahu apakah bisa berhasil dalam tubuh yang sekarang, tetapi dia berjanji akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Adegan lalu berpindah ke wanita tadi yang kembali berbicara pada Seong Yun. Dia memberitahu bahwa semua bahan yang diperlukan sebenarnya sudah disiapkan, dan sisanya nanti akan diurus oleh manajer Han. Seong Yun menerima penjelasan itu. Setelah itu, wanita tersebut mengingatkannya soal keinginannya untuk kembali ke tubuh asli, lalu menawarkan tur singkat keliling perusahaan sebelum dia pergi. Seong Yun mengangguk dan wanita itu mulai berjalan lebih dulu. Namun sebelum terlalu jauh, Seong Yun menanyakan sesuatu yang mengganjal pikirannya sejak tadi, yakni bagaimana informasi pribadinya bisa beredar begitu mudah. Wanita itu hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa semuanya jadi lebih praktis karena dia tidak perlu menyiapkan semuanya sendiri. Seong Yun yang agak bingung mencoba mencerna maksud ucapan itu. Wanita tersebut lalu membawanya ke sebuah area di dalam perusahaan dan menjelaskan bahwa ruangan itu dikhususkan untuk trainee perempuan. Dia menambahkan bahwa kalau Seong Yun datang dalam bentuk laki-laki, dia tidak akan bisa membawanya berkeliling, jadi bentuknya yang sekarang justru sangat membantu. Setelah itu, dia mengajak Seong Yun melihat-lihat sebentar sebelum pulang. Lalu dengan nada menggoda, wanita itu menyinggung soal ketidakmampuannya kembali ke bentuk semula. Dia berspekulasi apakah ada alasan lain di balik hal itu, dan apakah Seong Yun sempat bersenang-senang sedikit setelah berada di tubuh perempuan. Wajah Seong Yun langsung memerah hebat mendengar kata-kata itu, dan dalam hati dia memaki dirinya sendiri karena situasinya terasa sangat canggung. Wanita itu malah lanjut bicara, mengatakan bahwa sekalipun dia sempat melakukan hal aneh, tubuh itu tetap miliknya juga. Seong Yun menjawab jujur bahwa dirinya terlalu lelah secara mental malam sebelumnya, jadi mustahil baginya bertindak sembarangan. Wanita itu pun tertawa kecil dan menyebutnya tidak seru. Sementara itu, Seong Yun mengakui bahwa dirinya memang masih sangat tidak nyaman dengan semua ini. Dia bahkan masih kesulitan menyesuaikan diri saat harus berbicara dengan suara perempuan, dan belum sempat benar-benar memeriksa atau melatih apapun. Wanita itu kemudian menasihatinya agar segera membiasakan diri, karena mulai sekarang Seong Yun sedang melangkah ke wilayah terlarang bagi laki-laki. Han Yuan menekankan bahwa identitas Seong Yun sebagai laki-laki adalah rahasia yang hanya diketahui olehnya dan Baekjun. Karena di ruang itu ada sekitar 20 gadis lain, maka Seong Yun juga harus bertingkah seperti perempuan. Mendengar itu, kecemasan Seong Yun langsung melonjak. Tiba-tiba ponsel Han Yuan berbunyi. Dia menjelaskan bahwa CEO sedang mencarinya, lalu meminta Seong Yun menunggu di lobi lantai 1. Seong Yun menyetujuinya dan Han Yuan pun pergi, meninggalkannya benar-benar sendirian. Dengan gugup, Seong Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia memarahi kepanikannya sendiri sambil mengingatkan bahwa sejak awal dia memang sudah tahu situasi ini benar-benar gila. Menurutnya, berpura-pura seharusnya tidak terlalu sulit walau ketegangan tetap menjalari tubuhnya. Saat mengamati aktivitas di luar sebuah ruangan, dia menduga para trainee sedang berlatih dan berusaha menyiapkan mental. Di saat yang sama, dia terus meyakinkan dirinya bahwa dia tidak sedang memikirkan hal-hal aneh. Tidak lama kemudian, Seong Yun melihat seseorang dan langsung membeku kaget. Dia menyadari bahwa gadis itu adalah orang yang dikenalnya. Sementara itu, Han Yuan sudah menuju kantor Baekjun untuk menanyakan kenapa dirinya dipanggil. CEO memanggilnya mendekat lalu memintanya memeriksa sebuah berkas. Begitu membaca isinya, Han Yuan langsung terlihat sangat terkejut. Baekjun menyinggung bahwa kalau dia tidak salah, mereka mungkin memang harus melihat hal itu lebih dekat. Kembali ke Seong Yun, dia terus menatap wajah yang terasa sangat familiar itu dan akhirnya mengenalinya sebagai seseorang dari masa SMA-nya. Karena panik, dia buru-buru memanggil nama gadis itu. Saat sadar bahwa gadis tersebut adalah Park Soi, gadis itu langsung menatapnya dengan curiga dan menanyakan bagaimana dia tahu namanya, sekaligus mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Pertanyaan itu membuat Seong Yun tersentak. Pada saat itu juga dia baru sadar bahwa dirinya masih berada dalam wujud perempuan. Karena tak mampu menjawab, dia malah panik dan berbalik kabur, meninggalkan Park Soi yang hanya bisa berdiri kebingungan. Selagi berlari, pikiran Seong Yun berpacu liar, bertanya-tanya kenapa Park Soi bisa berada di tempat itu. Pada saat yang sama, Han Yuan keluar dari lift lalu mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Seong Yun segera melangkah masuk ke lift dan menekan tombol dengan tergesa-gesa. Han Yuan menatapnya lalu mengakui bahwa itu kesalahannya sendiri. Karena biasanya dia memang tidak pernah mengingat nama sekolah. Setelah itu dia menanyakan apa hubungan Seong Yun dengan Park Soi, sampai-sampai dia bahkan tahu namanya. Pertanyaan itu membuat Seong Yun bungkam sepenuhnya. Han Yuan terus menekan, mempertanyakan kenapa Seong Yun tidak menjawab.
Dia bahkan sempat berspekulasi apakah hubungan mereka berdua adalah hubungan semacam itu. Dugaan itu membuat Seong-yun salah tingkah, lalu dengan gugup dia buru-buru menjelaskan bahwa Park Seo hanya seseorang yang dia kenal dari sekolah. Mendengar itu, Han Yuan menanggapi santai bahwa dia memang sudah menduga demikian, karena selain itu tak akan masuk akal. Dia lalu menjelaskan bahwa Park Seo sendiri sudah cukup bikin heboh, bahkan di kalangan staf, karena semua orang penasaran dari mana mereka mendapatkan trainee seperti dia. Dengan gelisah, Seong-yun mengakui bahwa dia memang pernah mendengar Park Seo masuk agensi, tetapi dia tidak pernah menyangka agensi itu adalah tempat ini. Dia juga merasa Park Seo mungkin masih mengingatnya, sebab waktu skandal perundungan itu meledak ya, seluruh sekolah mengetahuinya. Kecemasan kembali memenuhi dirinya ketika dia membayangkan apa yang akan terjadi kalau Park Seo tahu siapa dia sebenarnya. Namun Han Yuan menepis kekhawatirannya dan mengatakan bahwa Song-yun terlalu memikirkan hal yang tidak perlu. Dia menunjuk Song-yun dan menegaskan bahwa dari penampilannya yang sekarang, tak mungkin ada orang yang mengenalinya sebagai Kim Seong-yun. Menurutnya, ide itu sendiri bahkan terasa tidak masuk akal. Han Yuan meyakinkannya lagi bahwa mustahil Park Seo bisa menebaknya dan menyuruhnya berhenti cemas. Mendengar itu, Seong-yun mulai berpikir lebih dalam dan akhirnya sadar bahwa Han Yuan memang benar. Penampilannya sudah benar-benar berubah, bahkan jenis kelaminnya pun berbeda. Sekarang justru akan terasa aneh kalau Park Seo bisa mengenalinya. Meski begitu, Han Yuan tetap memperingatkan bahwa kalau Seong-yun bertingkah aneh lagi, orang-orang hanya akan menganggapnya orang aneh. Dia mengingatkan bahwa Song-yun harus bertingkah seperti perempuan, lalu menyuruhnya ikut karena tubuhnya tetap harus dikembalikan ke bentuk normal. Setelah mengatakan itu, Han Yuan keluar dari lift. Song-yun yang masih terpaku langsung memanggilnya dan mengatakan bahwa untuk hari itu saja dia ingin tetap seperti ini. Setelah itu, cerita berpindah memperlihatkan Seong-yun duduk di dalam bus. Dalam hati dia berpikir bahwa dia harus secepat mungkin terbiasa dengan tubuh ini sebelum kelas dimulai, karena dia sendiri masih belum benar-benar memahaminya. Saat duduk, dia menyadari orang-orang di sekitarnya terus memandanginya. Dia merasa saat pertama kali tiba tadi, dirinya terlalu kacau sampai tak sempat menyadarinya. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Dunia seolah terlihat lain karena tubuhnya lebih pendek. Dia juga mulai merasakan berat tubuh barunya, sampai sadar pinggangnya cenderung terus condong ke depan. Karena kini dia berada dalam tubuh perempuan, dia jadi sangat sadar pada setiap detail kecil. Setelah beberapa waktu, Seong-yun turun dari bus. Tiba-tiba seorang pria menghampirinya dan memanggilnya. Saat Seong-yun menoleh, pria itu malah bertanya apakah dia seorang selebritas. Pertanyaan itu membuatnya kaget. Pria tersebut lalu meminta akun Instagramnya, tetapi alih-alih menjawab, Seong-yun justru langsung lari. Pria itu hanya bisa berdiri terpaku, terkejut melihat reaksinya. Belakangan Seong-yun menjelaskan bahwa hal pertama yang dia lakukan begitu sampai rumah adalah membeli baju dan sepatu yang benar-benar pas untuk tubuh barunya. Tak lama kemudian, sepasang sepatu kets yang dia beli diantar oleh seorang gadis. Begitu melihatnya, gadis pengantar itu langsung terkejut dan spontan menanyakan apakah dia selebritas. Seong-yun mengabaikan pertanyaan itu dan malah balik bertanya soal harga sepatu tersebut. Dalam hati dia hanya berharap sepatu itu benar-benar muat dipakai. Sesampainya di kamar, Seong-yun menatap sepatu itu sambil berpikir sendiri. Dia mulai bertanya-tanya apakah inilah kekuatan wajah cantik yang sebenarnya. Dia sadar dirinya belum pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan saat pergi ke minimarket tadi, kasir yang biasanya tak pernah sekalipun menyapanya mendadak berubah total. Kenangan itu pun terulang di kepalanya. Dulu saat masih dalam tubuh laki-laki, setiap kali dia pergi ke minimarket, dia tidak pernah disapa atau diperlakukan ramah. Tapi sekarang dalam tubuh perempuan, pegawai toko justru tampak penuh semangat, menyambutnya dengan hangat dan menjelaskan berbagai barang dengan antusias. Saat menatap dirinya sendiri di cermin, Seong-yun akhirnya mengakui dalam hati bahwa dirinya benar-benar cantik. Setelah itu, dia mulai melepas bajunya, memutuskan bahwa sekalian mandi, dia akan memeriksa tubuhnya dengan benar. Wajahnya sempat memerah karena malu, tetapi dia terus menenangkan diri dengan mengatakan bahwa bagaimanapun itu tetap tubuh miliknya, jadi tak ada alasan untuk canggung. Begitu memeriksa semuanya dengan hati-hati, dia hanya bisa mengagumi tubuh itu dalam diam, benar-benar terpukau pada betapa cantiknya wujud tersebut. Tanpa sadar, dia sudah berdiri menatap pantulannya sendiri lebih dari 10 menit. Keesokan paginya, Seong-yun terbangun lalu langsung menyingkap selimut untuk melihat celananya. Sesudah itu dia cepat-cepat
dapat tenang dan berpikir bahwa sebenarnya tak ada apapun yang perlu diperiksa. Dia sendiri bingung kenapa melakukan itu. Dia lalu sadar bahwa mustahil membiasakan diri dengan tubuh ini dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu, dia menguatkan tekad karena hari ini adalah hari yang penting. Sementara itu, di kantor Han Yuan, wanita itu sedang berbicara melalui telepon dengan seorang wanita lain. Dia mengonfirmasi bahwa rekrutan baru sudah menunggu di luar, lalu menambahkan bahwa kalau nanti rekrutan itu kadang bertingkah aneh, orang di seberang telepon tidak perlu terlalu kaget. Setelah pihak satunya mengiyakan, panggilan itu pun berakhir. Begitu telepon ditutup, wanita tadi memandang ke arah Seong Yun yang sedang berdiri di depan cermin. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri, memandangi refleksinya dengan kagum. Wanita itu bahkan sempat mendengarnya bergumam bahwa seberapa kali pun dia menatap wajah itu, rasa kagumnya tidak pernah habis. Seong Yun bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang bisa terlihat sebaik itu dan mengakui bahwa dia masih belum percaya wajah itu adalah wajahnya sendiri. Lamunannya akhirnya terputus saat wanita tadi memanggilnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yun Juan, ketua tim pengembangan baru, lalu menanyakan apakah Seong Yun sudah menerima semua aturan dan jadwal dari manajer. Sambil mengamatinya, Yun Juan diam-diam berpikir bahwa menghadapi orang dengan kecenderungan terlalu terpikat pada diri sendiri seperti ini cukup melelahkan, walau dia juga tidak bisa menyangkal bahwa Seong Yun memang cantik. Sambil membuka pintu ke ruangan lain, Yun Juan mengatakan bahwa mereka akan melewati sesi orientasi dan langsung masuk ke kelas. Dia menambahkan bahwa Seong Yun bebas bertanya apa saja kalau ada yang butuh bantuan. Saat pintu terbuka, Seong Yun langsung merasa gugup. Di dalam, beberapa kelompok gadis sedang sibuk berlatih. Di antara mereka, seorang gadis berjaket merah muda mencondongkan tubuh ke arah gadis berjaket hitam dan mengatakan bahwa sepertinya waktu seperti itu datang lagi. Gadis berbaju hitam bingung dan bertanya waktu seperti apa. Gadis berjaket merah muda menyeringai lalu menjelaskan bahwa karena gadis itu baru masuk bulan lalu, wajar kalau dia belum tahu. Menurutnya, ini adalah musim ketika agensi mengganti orang-orang yang dikeluarkan setelah evaluasi bulanan. Mendengar itu, gadis berbaju hitam bertanya apakah orang yang tadi terlihat berdiri di depan pintu adalah orang yang dimaksud, gadis yang sangat cantik itu. Pada saat yang sama, seorang gadis lain berbaju oranye mengingatkan Park Soi bahwa gadis baru tadi memanggil namanya. Berarti mereka pasti saling kenal. Park Soi yang bingung langsung menyangkal dan bersikeras bahwa dia tidak mengenalnya. Selagi percakapan itu berlangsung, Yun Juan masuk ke dalam ruangan bersama Seong Yun lalu meminta perhatian semua orang. Dia mengumumkan bahwa ada anggota baru yang akan bergabung dengan mereka. Seong Yun melangkah masuk ke ruangan itu dan pandangannya langsung tertuju pada Park Soi. Begitu melihatnya, dia langsung sadar bahwa tebakannya benar. Memang Park Soi ada di sana. Pada saat yang sama, Park Soi juga menatap balik dengan kaget. Sama terkejutnya karena tadi namanya dipanggil oleh gadis baru itu. Seong Yun buru-buru menenangkan pikirannya sendiri. Dia terus mengingatkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hanya dengan melihat wajahnya, tak mungkin Park Soi mencurigai apapun. Selama dia mengikuti nasihat yang sudah diberikan, semuanya seharusnya aman. Pikirannya lalu beralih ke kilas balik ucapan Han Yuan. Saat itu Han Yuan pernah mengatakan bahwa karena tubuhnya sudah berubah, dia sengaja menyederhanakan semuanya agar Seong Yun tidak bingung. Dia menyuruhnya menghafal informasi itu sebelum masuk kelas, lalu sempat bertanya bagaimana pendapat Seong Yun tentang nama yang dipilih. Han Yuan menjelaskan bahwa dia memikirkan nama itu seolah-olah dirinya sedang memberi nama pada anak perempuan. Selain hal-hal yang tertulis di situ, Seong Yun juga dilarang membagikan informasi pribadi apapun. Han Yuan menasihatinya untuk bersikap natural tanpa tekanan, lalu memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Han Yuan, manajer umum di Plaut. Setelah itu dia sempat bertanya apakah ketika Seong Yun kembali ke bentuk laki-laki, dia boleh tetap memanggilnya Seun. Mengingat semua kata-kata itu membuat Seong Yun sedikit lebih percaya diri. Berdiri di depan kelompok trainee perempuan, dia memperkenalkan dirinya dengan nama barunya, Han Yoyel, lalu mengatakan bahwa dia senang bisa bertemu dengan mereka. Begitu dia selesai bicara, ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Para gadis mulai berkomentar satu sama lain, beberapa di antaranya terang-terangan memuji wajahnya. Seorang gadis berbaju putih menatapnya penuh kagum dan mengatakan dalam hati bahwa Yoyel mungkin trainee tercantik yang pernah mereka lihat. Di sampingnya, gadis lain berbaju ungu tampak meragukan ucapan itu. Namun dalam hati, gadis berbaju ungu itu mulai menilai sinis. Menurutnya, ini sudah memasuki musim pemilihan debut, jadi menghadirkan gadis seperti itu jelas membuat semuanya terasa mencurigakan. Bagi gadis itu, sudah jelas Yoyel dibawa masuk untuk dijadikan anggota visual.
Bisik-bisik itu terputus saat ketua tim kembali menarik perhatian. Dia menyatakan bahwa perkenalan sudah selesai dan sebelum latihan dimulai, mereka akan lebih dulu melihat kemampuan Yoel. Seong-yun langsung membeku kebingungan, tidak menyangka akan diminta begitu cepat, lalu menanyakan apa sebenarnya yang harus dia lakukan. Ketua tim menjelaskan bahwa dia boleh memilih apa saja, menari, koreografi, atau apapun yang dia mau. Semuanya hanya semacam perkenalan singkat. Setelah berpikir sejenak, Seong-yun memutuskan bahwa kalau begitu dia akan menari. Pilihan tegas dan rasa percaya dirinya sempat membuat ketua tim terkesan. Namun di dalam hati, tekanan mulai menumpuk dalam diri Seong-yun. Dia tak percaya mereka benar-benar menyuruhnya menunjukkan kemampuan di hari pertama. Pikiran tentang gagal dan mempermalukan dirinya sendiri langsung membebani. Meski begitu, dia memaksa dirinya tersenyum kecil dan berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya tidak masalah. Kalau soal menari, dia tak punya alasan untuk khawatir. Dia mengingat bagaimana dulu saat SMA dia pernah melatih klub tari dan selalu berada di puncak akademinya. Dari semua audisi yang pernah dia lalui, kemampuan menarinya selalu jadi satu-satunya hal yang diakui orang. Dengan tekad penuh, Seong-yun melangkah maju, bersiap tampil di bawah tatapan semua gadis di ruangan itu. Dia terus mengingatkan dirinya bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan satu hal penting, bahwa sekalipun tubuhnya berubah, jauh di lubuk terdalam dia tetap Kim Seong-yun. Dengan keyakinan itu, dia mulai menari. Gerakannya sempat menarik perhatian seorang gadis berbaju putih yang diam-diam mengakui bahwa posturnya ternyata cukup bagus. Namun tepat pada saat itu, suara aneh mendadak terdengar dan memecah suasana ruangan. Para gadis yang sejak tadi menonton dengan penuh perhatian ikut terkejut. Seong-yun sendiri juga mendengarnya dan dalam hati bertanya-tanya suara apa barusan. Dia mulai curiga bahwa suara itu berasal dari tubuhnya sendiri. Begitu kemungkinan itu muncul, wajahnya langsung dipenuhi kepanikan. Dia menolak mempercayainya, tetapi pada detik berikutnya, bencana benar-benar terjadi. Seong-yun tersandung kakinya sendiri, lalu jatuh keras ke lantai. Jatuhnya begitu canggung dan kasar sampai para gadis di sekelilingnya tak bisa lagi menahan tawa. Tawa kecil yang tadi tertahan langsung pecah menjadi gelak tawa keras saat mereka menunjuk-nunjuk dan menertawakan kejadian itu. Seong-yun yang dibakar rasa malu segera bangkit dalam kekacauan pikirannya, terus mempertanyakan apa yang sebenarnya barusan terjadi. Saat dia jatuh, sebagian gadis memang terlihat kaget, tetapi sebagian lain sudah lebih dulu tertawa. Ketua tim dengan cepat maju, membantunya berdiri dan memeriksa keadaannya, seolah berharap semua itu tadi hanyalah lelucon. Sementara itu, trainee lain mulai berbisik-bisik lagi sambil menebak-nebak apa yang baru saja terjadi, berusaha menjaga situasi tetap terkendali. Ketua tim akhirnya meminta semua orang kembali fokus dan menyuruh mereka memulai latihan, memotivasi semua trainee agar berusaha maksimal hari itu. Kelompok itu pun melanjutkan latihan tari bersama. Seong-yun kemudian menjelaskan bahwa jadwal trainee biasanya dimulai dengan latihan individu di pagi hari. Lalu setelah pelatih datang, mereka akan berkumpul untuk latihan koreografi kelompok. Dia sendiri pindah ke sudut ruangan untuk meregangkan tubuh sendirian, terus memikirkan betapa memalukannya kejadian tadi. Dia berusaha mencari alasan atas apa yang terjadi dan meyakinkan dirinya bahwa itu pasti cuma karena gugup di hari pertama. Menurutnya tidak ada yang salah dengan skill miliknya. Pada saat itulah seorang gadis berkostum hitam mendekatinya. Dia memperkenalkan diri sebagai koreografer Kim Jarn, lalu menyambut trainee baru itu. Seong-yun membalas salamnya dengan sopan. Setelah menelusuri latar belakang Seong-yun, Kim Jarn mencatat bahwa dia cukup lama belajar di akademi tari, lalu memintanya memperlihatkan gerakan wave. Seong-yun menyetujuinya, tetapi saat bergerak, justru tubuhnya bergerak dengan cara yang aneh, membuat Kim Jarn kebingungan. Saat membaca berkasnya, Kim Jarn sampai berpikir dalam hati bahwa Seong-yun menulis tarian dan salto sebagai spesialisasinya, jadi apakah ada kesalahan di sini? Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Ho Jun datang. Dia adalah guru untuk para gadis di ruangan itu. Kim Jarn memanggilnya mendekat, memperkenalkan Seong-yun sebagai trainee baru, lalu memintanya memberi latihan isolasi dasar pada gadis itu di sudut ruangan. Ho Jun langsung menyetujuinya tanpa ragu. Seong-yun yang merasa canggung hanya bisa berpikir tak percaya bahwa mereka benar-benar membuatnya memulai dari tahap paling dasar. Latihan itu berlangsung cukup lama dan terus mendorong tubuhnya sampai batas. Beberapa waktu kemudian, Ho Jun akhirnya mengumumkan waktu istirahat. Seong-yun yang kelelahan duduk sambil bertanya-tanya kenapa dirinya sudah kehabisan napas, padahal baru sekitar 10 menit. Ho Jun menilai bahwa dia harus membangun stamina dulu. Mendengar itu, Seong-yun merasa kesal. Dalam hati dia mulai yakin bahwa sejak tubuhnya berubah,
ada sesuatu yang jelas tidak beres. Saat dia duduk beristirahat, seorang gadis berbaju ungu berdiri tak jauh darinya sambil mengamatinya dengan saksama. Di sisi lain, Han Yuan muncul dan berbicara lewat telepon dengan Seong Yun. Dia memanggilnya dengan nama perempuan, lalu menanyakan bagaimana hari pertama latihannya. Mendengar itu, Seong Yun segera meminta agar mereka bisa bicara sebentar. Han Yuan pun jadi sedikit bingung mendengar permintaan mendadak itu. Adegan berikutnya berpindah ke kantor Han Yuan, tempat Seong Yun duduk berhadapan dengannya. Han Yuan menjelaskan bahwa menurutnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Seong Yun belum terbiasa mengendalikan tubuh barunya dan indranya juga belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Kemungkinan kedua, di kehidupan masa lalunya dia mungkin memang tidak pernah menari sama sekali dan tubuh itu benar-benar tidak punya koordinasi. Kalau masalahnya memang ada pada perangkat tubuh itu sendiri, maka situasinya akan jadi lebih serius. Mendengar penjelasan itu, Seong Yun mulai tegang. Namun Han Yuan dengan lembut memijat bahunya, menenangkannya, dan mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk terlalu khawatir karena ini baru hari pertama. Dia mengingatkan bahwa yang perlu dilakukan sekarang adalah mulai mencari solusi, lalu menambahkan bahwa nanti sore Seong Yun punya kelas vokal, jadi sebaiknya dia mengecek dulu bagaimana kemampuan menyanyinya. Seong Yun menyetujui saran itu. Saat dia pergi, Han Yuan mengucapkan salam perpisahan, tetapi dalam hati dia justru berpikir bahwa situasinya buruk. Cerita pun bergeser ke kenangan beberapa hari sebelumnya saat Han Yuan sedang bersama Baek Jun. Saat itu dia pernah menanyakan pendapat CEO setelah melihat Seong Yun hari itu dengan harapan akan mendapat persetujuan. Dia bertanya apakah trainee itu baik-baik saja. Baek Jun menanggapi bahwa sekeras apapun dia memikirkannya, situasinya tetap tidak masuk akal. Namun karena Parang Entertainment ingin mencobanya, dia akan membiarkannya dulu. Han Yuan menyambutnya dengan senang dan mengatakan bahwa punya lebih banyak pilihan selalu lebih baik, apalagi grup pertama mereka harus benar-benar sukses. Meski begitu, Baek Jun menegaskan bahwa kalau muncul masalah sekecil apapun, mereka bisa langsung memutus Seong Yun kapan saja karena semua ini hanya percobaan. Dia bahkan mengatakan bahwa orang-orang mungkin akan menganggap Seong Yun tak lebih dari wajah cantik semata. Walau begitu, dia sendiri mengakui bahwa dia sudah mengetahui skill Seong Yun sebelumnya dan secara pribadi tidak terlalu khawatir. Mengingat ucapan itu, Han Yuan kemudian merasa cemas dan bertanya-tanya dalam hati apakah Seong Yun benar-benar tidak akan langsung dikeluarkan. Cerita lalu kembali ke masa kini memperlihatkan Seong Yun saat jam makan siang. Sambil makan diam-diam, dia berpikir bahwa kemampuan menari hampir merupakan satu-satunya keahlian yang layak dia banggakan. Namun sekarang semua pengalaman yang dia bangun seumur hidup terasa seperti menghilang dalam sekejap. Dia teringat bagaimana kemarin dirinya menatap cermin dengan penuh kegembiraan. Sekarang dia malah kesal pada dirinya sendiri, merasa terlalu larut dalam rasa senang sampai lupa memeriksa hal yang paling penting. Dalam hati dia memaki dirinya sebagai orang bodoh dan hanya duduk diam. Di sekelilingnya, sekelompok gadis sedang bergosip sambil tertawa. Sementara itu, Seong Yun makan sendirian di mejanya. Setelah selesai makan, dia masuk ke ruang latihan vokal. Pelatih vokal Song Da-bin langsung terlihat khawatir saat menyadari suaranya terasa lebih lemah dari yang seharusnya. Dia menanyakan apakah Seong Yun baik-baik saja karena menurutnya ada sesuatu yang terdengar sedikit janggal. Dia lalu menyuruh Seong Yun mencoba lagi sambil menjelaskan bahwa vokalisasi dan nadanya sebenarnya bagus, hanya saja belum benar-benar stabil. Mendengar penilaian itu, Seong Yun mengakui dalam hati bahwa vokalnya memang tidak separah masalah tariannya. Meski begitu, tetap saja tidak ada hal yang layak dirayakan. Saat melihat trainee lain tampil, dia pun sadar bahwa agensi kelas atas memang berbeda. Semua orang di sekelilingnya berada di atas rata-rata. Bahkan dalam latihan pagi tadi, tak ada satupun yang benar-benar terlihat buruk. Hanya dia yang kesulitan di sana. Menjelang malam, ketua tim terlihat terkejut saat mendapati Seong Yun berencana tetap tinggal untuk latihan pribadi. Dia menjelaskan bahwa Seong Yun hanya perlu mengajukan peminjaman ruang latihan kalau ingin menambah waktu, lalu mengingatkan bahwa ini baru hari pertama dan menanyakan apakah dia tidak lelah. Seong Yun membungkuk sopan dan bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Saat keluar dari ruangan itu, dia terus memikirkan bagaimana caranya menemukan solusi secepat mungkin. Sepanjang hari, dia sebenarnya hanya melakukan gerakan dasar, tetapi tubuhnya terasa gatal, ingin bergerak lebih banyak. Saat kembali ke ruang latihan pagi tadi, dia terkejut melihat gadis berbaju ungu itu masih berada di sana. Dia tak menyangka gadis itu juga masih berlatih.
Dengan ragu, dia akhirnya menyapanya. Gadis itu menanggapi dengan baik lalu memperkenalkan diri sebagai Yong Suryon, seusia dengannya di umur 20 tahun. Seong Yun tersenyum lalu menyarankan agar mereka tak perlu terlalu formal. Dia juga memuji nama gadis itu yang terdengar indah. Suryon mengingatkan bahwa Seong Yun sendiri masih berstatus trainee percobaan dan Seong Yun mengakuinya. Setelah itu, Suryon menanyakan bagaimana perasaannya menjalani hari pertama. Sambil terus berlatih, Seong Yun menjawab bahwa semuanya tidak mudah karena semua orang di sana memang sangat hebat. Dalam hati dia mengakui ada masalah lain yang sama sekali tidak dia duga. Dia sebenarnya ingin mencoba gerakan yang lebih keras, tetapi sedikit lompatan saja sudah membuat tubuhnya sakit. Dengan sedikit berharap, dia bertanya-tanya apakah semuanya akan membaik setelah dia menyesuaikan diri. Namun Suryon menatapnya seolah tak percaya, dan dengan dingin berkata bahwa dari yang dia lihat, Seong Yun bahkan tidak akan bertahan seminggu. Seong Yun langsung terdiam mendengar kata-kata setajam itu. Suryon kemudian bertanya lagi apakah dia memang tidak berniat bertahan. Seong Yun tetap tidak menjawab. Suryon tertawa kecil lalu menjelaskan bahwa dia sudah menjadi trainee selama 5 tahun dan sudah melihat banyak orang seperti dirinya. Menurutnya ada banyak orang yang masuk hanya karena mereka cukup menarik secara fisik, tetapi begitu sadar skill mereka seperti apa, mereka langsung kabur. Kata-kata itu membuat Seong Yun terpukul dan tak mampu langsung membalas. Suryon terus melanjutkan mengatakan bahwa menjadi idol memang terlihat keren dan itulah yang membuat orang-orang menganggapnya enteng seolah bisa dicoba main-main. Dia mengaku sempat mengira Seong Yun termasuk tipe seperti itu dan karena itulah dia berusaha memilih kata-kata sehalus mungkin. Dengan nada serius dia menambahkan bahwa datang dengan mental setengah-setengah seperti itu sama saja tidak menghormati trainee lain. Menurutnya Seong Yun tak perlu memaksakan diri bertahan seminggu penuh dan kalau memang berniat terus seperti itu lebih baik pergi sekarang juga. Ucapan setajam itu membuat Seong Yun benar-benar terguncang. Dia sama sekali tidak menyangka Suryon bisa berbicara sekeras itu. Setelah selesai mengatakan semua itu, Suryon pun berbalik pergi. Tepat saat itu, Seong Yun memanggilnya dan dengan tegas menyatakan bahwa mungkin dia memang terlihat menyedihkan sekarang, tetapi dia datang ke tempat itu bukan dengan niat setengah hati. Dia mengaku dirinya tidak pernah menganggap jalan ini main-main dan sungguh-sungguh serius. Mendengar itu, Suryon berbalik lalu menatapnya. Setelah itu, dia justru mendekat, membuat Seong Yun bingung. Tiba-tiba Suryon menarik kaosnya dan memeriksa tubuhnya, membuat Seong Yun langsung terkejut dan malu. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dilakukan gadis itu. Dengan wajah datar, seolah semuanya biasa saja, Suryon justru menunjukkan satu fakta sederhana, bahwa meskipun mengaku serius, Seong Yun bahkan tidak memakai bra saat menari. Saat menyadari kebenaran ucapan itu, Seong Yun seolah tersambar petir. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, Suryon langsung pergi meninggalkannya. Cerita kemudian berpindah ke pagi berikutnya. Pukul 5:30, alarm Seong Yun berbunyi. Dia bangun, mematikan alarm, lalu bersiap pergi jogging. Selagi berlari, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa kondisi ini tetap lebih baik daripada tidak memakai apa-apa sama sekali. Dia sempat khawatir barang yang dibelinya secara terburu-buru tidak akan pas. Sambil terus menambah kecepatan, dia berpikir bahwa kalau ingin kembali ke level lamanya, dia harus berlatih beberapa kali lebih keras daripada orang lain. Prioritas pertamanya harus membangun stamina dulu, agar tubuh ini bisa menanggung semuanya. Dia membayangkan kalau dirinya berlari 2 jam lalu langsung masuk kelas, mungkin itu cukup. Namun baru 10 menit berlari, kelelahan sudah menelannya habis. Sambil megap-megap, dia mulai berpikir bahwa mungkin kehidupan masa lalunya memang sangat benci bergerak. Dia mulai cemas membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih kalau kondisinya selemah ini. Dalam keadaan benar-benar habis, Seong Yun ambruk di pinggir jalan lalu duduk terkulai. Seorang pemuda segera datang menghampiri dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Setelah itu adegan bergeser ke waktu berikutnya saat Seong Yun menjelaskan bahwa selama minggu pertamanya sebagai trainee, untuk sementara dia dipasangkan dalam program pelatihan dasar bersama asisten pelatih. Di sampingnya ada seorang gadis Thailand yang masuk perusahaan tepat sebelum dirinya. Sampai sejauh ini mereka bahkan belum sempat bicara dan Seong Yun sampai bertanya-tanya apakah gadis itu tidak paham bahasa Korea. Belakangan terungkap bahwa nama trainee pendamping itu adalah Mano, gadis 15 tahun. Guru Ho Jun memimpin sesi latihan mereka dan memberi instruksi pada Seong Yun agar menahan bahunya tetap diam, hanya menggerakkan leher dan menatap
lurus ke depan. Dengan begitu, Seong Yun benar-benar harus memulai lagi semuanya dari awal. Latihan berulang itu terus menggerus tenaganya dan membuat frustrasi makin menumpuk. Setelah sesi panjang itu berakhir, Ho Jun menutup latihan dan menyuruh mereka menikmati makan siang. Seong Yun yang kelelahan hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia harus belajar berjalan lagi padahal dia jelas sudah tahu caranya. Saat duduk sejenak, dia melirik Mano di sampingnya lalu berusaha mengajaknya bicara dengan menyapanya. Namun sebelum Mano sempat merespons, dua gadis lain masuk. Salah satunya bernama Kim Hyen yang berusia 16 tahun, sedangkan satunya lagi bernama Lee Muyang yang berusia 15 tahun. Begitu Seong Yun memanggil Mano, Hyen langsung menghampiri Mano dan bertanya apakah latihannya sudah selesai, lalu mengajak Mano makan siang bersama mereka. Seong Yun memandang dengan kaget saat wajah Mano seketika bersinar begitu melihat teman-temannya. Gadis itu dengan senang hati pergi bersama mereka, sementara Seong Yun cuma bisa terdiam dan tak sempat mengatakan apapun lagi. Hal itu menyisakan rasa kecewa kecil dalam dirinya. Adegan pun beralih lagi ke waktu makan siang, ketika Seong Yun sekali lagi duduk sendirian. Dia membeli makanannya, duduk di meja, lalu menyadari bahwa perut tubuh ini kecil sehingga dia cepat kenyang. Menurutnya, itu justru membuat makan cepat terasa cocok. Pada saat itulah Seong Yun sedikit terkejut saat melihat Park Seo berdiri tepat di depannya. Tatapan mereka sempat bertemu sesaat. Meski begitu, Seong Yun tidak mengatakan apa-apa dan tetap bergerak menuju mejanya. Baik Seong Yun maupun Park Seo sama-sama mengabaikan salah satu anggota tim mereka sendiri. Dan hal itu membuat gadis lain di dekat sana tampak kesal. Dengan jengkel gadis itu bergumam bahwa mereka benar-benar mengabaikannya mentah-mentah dan sulit dipercaya kalau itu bukan disengaja. Dia juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa sejak hari pertama justru merekalah yang lebih dulu berbicara pada Park Seo. Sementara itu, Seong Yun duduk diam, kembali merasa kecewa pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Park Seo mendekatinya dan menyapanya. Melihat Park Seo berdiri di depannya membuat Seong Yun langsung kaget. Park Seo kemudian menjelaskan bahwa dia 1 tahun lebih muda dan meminta agar Seong Yun bicara lebih santai saja. Mendengar itu, Seong Yun hanya mengakui dalam hati bahwa dia sudah tahu fakta tersebut. Setelah itu, Park Seo menyinggung pertemuan mereka sebelumnya di agensi. Dia mengingat bahwa saat itu gadis ini bahkan memanggil namanya. Seketika, memori pertemuan pertama mereka muncul lagi di kepala Seong Yun saat dia justru melarikan diri dari Park Seo. Begitu mengingatnya, dia kembali merasa gugup dan tidak nyaman. Park Seo lalu bertanya langsung apakah sebenarnya mereka saling kenal. Seong Yun buru-buru merangkai alasan, lalu mengatakan bahwa dirinya hanya mendengar tentang Park Seo dari direktur tepat sebelum datang ke sini. Dia teringat bahwa direktur sempat mengatakan Park Seo sangat cantik. Karena itu, begitu melihatnya, dia langsung mengira Park Seo pasti orang yang dimaksud. Setelah mengucapkan alasan tersebut, Seong Yun diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, apakah alasan itu cukup masuk akal untuk situasi yang mendadak ini. Park Seo terlihat belum benar-benar percaya, tetapi tetap menerimanya dan hanya mengiyakan dengan singkat. Tepat saat itu, gadis berambut kuning yang sejak tadi ikut campur mulai mengejek ucapan Seong Yun.